Alhamdulillahi ala kulli hal, nastaghfirullah min kulli dhanbin. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muhaddits rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau menyatakan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi, tidak ada satu orang pun dari kalangan anak-anak yang bisa berbicara ya pada usia masih kecil ya, apakah mereka baru lahir atau beberapa bulan lahir, illa salasa ya, kecuali ada tiga orang ya, anak-anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bisa berbicara ketika masih kecil. Ada yang bisa berbicara setelah dilahirkan, atau ada yang bisa berbicara beberapa saat, beberapa waktu setelah mereka dilahirkan. Itu ada tiga. Yang pertama Isa bin Maryam ya. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, putra dari Siti Maryam. Itu Allah takdirkan bisa berbicara ketika masih kecil ya. Tawida ngeraos Nabi Isa ya. Yang kedua wasahibu Juraij ya. Yang kedua adalah sahib Juraij ya. Anak kecil yang menjadi saksi ya. Anak kecil yang dilahirkan oleh seorang wanita dari hubungan yang tidak benar ya. Hubungan di luar nikah dengan orang lain. Nah, ini kuasa Allah Ta'ala Bapak Ibu. Anak ini lahir tidak disebabkan karena ibu bapaknya nikah secara sah, tetapi anak ini dilahirkan disebabkan karena hubungan laki-laki dan wanita ya, tangan bapak ibunya ya, karena memang ini bukan bapak ibunya. Dia dilahirkan oleh hubungan laki-laki dan wanita di luar nikah ya. Kita dulu sering ya mendengar bapak ibu bagaimana kisah, bagaimana sejarah dari seorang hamba Allah yang soleh, seorang pemuda namanya Juraij. Biasanya
Kalau dulu-dulu itu ketika kita dibacakan kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi, ketika kita dibacakan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi, kadang-kadang sampai di sana ya pembahasannya tentang Juraij, sehingga kisah tentang Juraij ini insyaallah tidak asing bagi pelunggu Sami. Nah, lagu mun bagi anak-anak kita ini mungkin mereka enggak pernah mendengar kisah yang namanya kisah Juraij. Nah, kalau dulu kita sering dengar kisahnya dari cerita, nah sekarang kita akan dengarkan langsung ya, penjelasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama Bapak Ibu, memang hamba Allah yang bernama Juraij itu betul ada ya, betul ada kisah yang bernama Juraij itu, kisah seorang pemuda yang soleh mun bahasanta bebeak bajang yang ahli ibadah dulu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij itu kata Nabi adalah seorang rajulan, seorang laki-laki abidan yang menjadi ahli ibadah. Dengan pacu yang kenana abid ya, dengan ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan, lalu kemudian dia ingin melakukan ibadah itu dengan khusyuk, tidak mau terganggu dengan kebisingan, tidak mau terganggu dengan suara yang macam-macam. Katakanlah tengah gubuk, tengah desa, maka dia mencari tempat khusus. Petangang nalik atolan khusus. Fattakhadha sawma'atan ya. Ada semacam gundukan. Gundukan nanti lalu kemudian Juraij itu membuat ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin musola ya. Dia membuat musola dan Juraij itu tidak pernah keluar dari sana. Itu nunang tolan nisah. Walaupun memang tidak terlalu berjauhan dengan perkampungan, karena memang dengan toakna masih hidup. Inana lek Juraij niki masih hidup inana. Tapi memang dia ingin mencari kesunyian gitu. Jadi dina lempek idap nanggawi ibadah. Nah, makanya dia mencari tempat yang agak jauh sedikit. Nah, dan dia sekali lagi tidak pernah ya nawah girang keto-kete, nawah sul aneng itu. Diam di situ aja beribadah. Berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu ya renta jari manusia ini Bapak Ibu dakakna bagus dang pegawe yakna serta merta lelapu dengan demen. Dakakna ibadah doang tagawe yakna serta merta lelapu manusia seneng lohita. Arak doang dengan ibulu tiana marah besar, bahasa kasar notaluati segala macam. Nah, pakana piha, maka dia tinggallah di sana Juraij ini gentolan impiana jauh dari keramaian itu. Fa'atadhu ummuhu, lalu kemudian suatu waktu datang inana Juraij nenek ngubinnya ya, wa huwa yusalli, jangkanda datang inana ngubu Juraij sedang dalam keadaan sholat, jangkanda sembahyang. Faqalat, lalu kemudian inana lek Juraij ngubu memanggil, ya Juraij, wahai Juraij,
Kata ibunya, Juret. Ngubulah lele luar ya, namanya orang memanggil ya tentu punya suara agak besar lah. Juret, apalagi yang dipanggil ini anaknya. Ketika ibunya datang memanggilnya, wahwa yusolli, dia sedang melakukan sholat. Faqala, lalu bicaralah Juret dalam hatinya, jangan sembahyang nenek. Ya Rabb ummi wa sholati. Ya Allah, inangku datang ngobin aku, memanggil saya, ibu saya ini. Bagaimana ya Allah, sementara hamba sedang sholat. Ummi, apakah hamba akan menjawab panggilan ibu saya? Wassolati, atau hamba teruskan sholat. Jadi bimbang ya nih, bimbang. Nah, tapi fa'aqbala ala sholatihi, dia meneruskan sholatnya. Lah, keterusan begas sembayangku, ya diteruskan sholatnya. Pansorofat, maka ibunya Juret ini pergi. Lalu inana ya jandara engkat Juret berjawab nu lalu inana. Nah, demena salam Juret nenek uras lele gentolan na salam. Apa kina lagu wah lalu inana nenek sudah pergi ibunya gitu. Apa kina apa lalu dengan tua nenek. Ya kuasa Allah Taala wah ngatur ya. Marak basanta ida dengan tua nenek besi ada mele memindok dulu. Atau danti kanak dah jeluk jerak, iya. Ngubu tidak ada yang menjawab, iya, dia pergi. Juret selesai sembahyang menengok keluar, dikiranya ibunya masih menunggu juga, ndak ada. Balik ya sembahyang Juret nenek. Lagi dia sholat Juret ini. Falamma kana minal ghadi, lalu kemudian besoknya lagi, atadhu, datang inana Juret nenek, wa huwa yusolli, demen dah dengan tuaknya, jangan anak dah sembahyang dong dah datang. Nah, inilah kisah, tapi kisah yang memang benar terjadi karena Nabi yang menceritakan. Datang ida Malik inana lek Juret nenek ngubu. Ketika dia datang memanggil anaknya, wahwa yusolli, anaknya Juret dalam keadaan sholat. Faqalat, lalu ibunya mengatakan, ya Juret, Juret, ya. Ngobin, Juret, Juret, ya. Dengar nalik Juret, tapi karena dia dalam keadaan sholat. Faqala, lagi dia berpikir, ya Rabbi ummi wa sholati, ya Allah kumbe kenene jangan ku sembayang dong datang inanku ngubu. Apakah kaji jawab engkat inan kaji yang memanggil kaji, atau kaji meneruskan sholat? Fa aqbala ala sholatihi, terusang nah sembayang na Juret nih diteruskan. Sama lagi kejadiannya, selesai sholat Juret pindokna inana, lalu ida dengan tuak nenek besi gitu ya, dengan tidak mendangubu gitu, ndak dia nunggu gitu. Falamma kana minal ghad, lagi datang harinya besok, telu jelo nenek dangubu, telu jelo dangubu inana nenek. Hari yang ketiga sekarang jemaah datang ida, atadhu, dia datang ke tempat anaknya, wa huwa yusolli, anaknya Juret yang dia datangi, yang dia panggil juga sedang sholat. Faqalat, lalu kemudian dia memanggil lagi anaknya, ya Juret, 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 darak doang dengan menjawab. Wajar dia tidak menjawab karena dia sedang sholat. Faqala ay Rabbi ummi wa salati, ya Allah. Ini ada dolok telu kali dah ketinan kaji manggil kaji lagu yang tak
pas doang, jangan kaji sembayang niki nih kaji terusang ke sembayang atau kaji jawab pinan kaji. Nengkamun kaji jawab pinan kaji kan saya dah sembayang. Lagu iya dan jawab marak nenek ya kecewa ibu kaji ya Allah. Nah, 3 kali Bapak Ibu, 3 kali berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut ibunya Juraid ini memanggil Juraid, tapi Juraid yang dipanggil sedang sholat, dan sedang sholat itu dia kebingungan. Intinya dia tidak menjawab panggilan ibunya, dia memutuskan untuk meneruskan sholat. Faqalat, lalu kemudian ibunya mengatakan, dan apa yang dia katakan ini doa. Le angkun kesel inana. Nah nih, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi kita semua, terutama sekali ini anak-anakku, supaya hati-hati berhadapan dengan orang tua, terutama sekali ibu. Jangan pernah anak-anakku bikin hati ibunya kesal. Jangan pernah sekali-kali anak-anakku bikin hati ibunya tersinggung. Bahaya. Nih, coba kita ngambil pelajaran dari kisahnya Juraid. Saking kesal ibunya Juraid ini, akhirnya dia berdoa, Allahumma la tumithu. Nenek kaji Allah Ta'ala ya pebait umur anak kaji aran Juraid. Ya pebait umur anak kaji aran Juraid, atau marak basantai jamak-jamak ya namati anak kaji Juraid hatta yanzura ila wujuhil mumisat, kecuali wahbe pedaitinnya nah dait barang dengan nina ilenge, kecuali mun wahna ahdait barang dengan nina ilenge. Al-mumisat itu kalau bahasa vulgarnya dengan nina pelacur. Dengan nina pelacur itu namanya mumisat. Iya pebait umurna anak kaji Juraid mun iya pope pedaitinnya barang dengan nina ilingi atau dengan nina jari pelacur. Itu makna mumisat. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nih anak-anakku semua ini, sekali lagi hati-hati. Jangan ada yang berani menyakiti hati ibunya, orang tuanya, menyinggung perasaan ibunya, menyinggung hati orang tuanya. Jangan. Kalau kita dipanggil orang tua, jawab. Ya pe ngedok-ngedokin ya tak kanggu. Ya pia le tak kedok ya tak kanggu. Munaran dengan tua manggil ita, munaran dengan tua ta manggil ita. Nih coba ini. Ibunya kesal, lalu kemudian berdoa, tetapi doanya sangat menakutkan ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fatadzakara banu Israil Juraidan. Ya, ini Juraid ini hidup dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Allah Musa, yaitu zaman zaman kaum Bani Israel dulu ya. Kesolehan tentang Juraid itu patazakaro, menjadi buah bibir. Lapu dengan rosang yang untang pern Juraid untang Juraid itu dengan pacun bebiak bajang memang hebat bianu dengan pacun. Tawah kita ya sugul tokolan dari iya ibadah doang gawe na ini li angkun pacuna. Fatadzakara banu Israil Juraidan wa ibadatahu, dan bagaimana ibadahnya. Ibadahnya Juraid juga menjadi buah bibir kalangan kaum Yahudi Bani Israel yang ada di sekitar itu.
wa kanat imra'atun baghiyun. Lalu kemudian adalah seorang imra'ah, seorang wanita yang baghiyun. Ya, baghiyun ya paut kamar basanta. Dengan nina paut, dengan nina inges cantik. Yatamassalu bi husniha. Ya, inges. Ya, kenyang kamar basanta. Faqalat, lalu wanita yang cantik lagu dengan nina yakna kena, dengan nina yakna bagus, dia mengatakan apa? In syi'tum la abtinannahu. Nuka dengan nina nenek ngerti sarampe pada nyebut juretnu dengan pacu, dengan soleh miliki pipada nuka nina nenek. In syi'tum, apakah kalian mau la abtinannahu, lamun kumele nyedangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih kat dengan nina yang bagus, nanya dengan nina yang bagus. Ku sedangnya juret ini, mele kita ku nyedangnya. Fata'arradat lahu, lalu kemudian dia melakukan itu, wanita itu. Dia melakukan itu dengan cara bagaimana? Dia pergi ke tempatnya Juraid. Lalu ya Allah tolan Juraid, karena lelapuna nyerita yangnya tolan Juraid no lalu. Dan dia memang ketemu dia dengan Juraid. Lalu kemudian merayu Juraid dengan nata, ya ibadah doang tagawe, ya saleh na doang ne, ita bareng ne, mumpung na sepi dengan, mumpung yang darat dengan nuang ita, dirayu sudah. Tapi Juraid ini dengan berkah ibadahnya yang penuh dengan keyakinan kepada Allah, keikhlasan, Juraid itu tidak mau tergoda. Lam yaltafit ilaiha, yakna tertarik Juraid nu imrahat yang nina inges nono ya. Malak dekun genrani godet ya, ya. Falam yaltafit ilaiha, dia berpaling saja. Juluan nang ngengos Juretna. Si wah kan nyajak leku marah bahasa nengkan walim sendek. Melihat da besi pura-pura, ana mele Juretna. Itu kamu marah bahasa entah. Engkak bi datang nggodaku ya na bau, ya. Lalu itu kamu rarut itu macam lek narayu Juraid, dia mau memeluk segala macam, tapi Juraid menghindar. Ya mungkin mirip-mirip kisahnya Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha lah, mungkin mirip-mirip. Lagu mun Siti Zulaikha jangan dengan nina bagus, lamun nenek jak dengan nina lenge nenek kan. Nih ibroh bapak ibu, ampu nanda tengin Juraid nenek le inana, nanda tengin le dengan nina lenge marak nenek disebabkan karena doa ibunya. Artinya kisah ini menjelaskan kepada kita diijabah doa ibunya. Doa ibunya Juraid itu diijabah oleh Allah, dan betul ternyata dengan nina lengin datengin Juraid, walaupun Juraid itu tidak tergoda. No beratna tanya kitin perasaan dengan toa, apalagi isa kitin ta perasaan nanono inanta. Makanya dari sini ulama berfatwa bapak ibu, kalau sholat sunat yakni salat fardu
lamun jangkan ta salat sunat lagu khusus yang memanggil kita itu ibu kita, yakna salat fardu, yakna salat wajib. Mun salat sunat ada fatwa ulama yang mengatakan kanggo tajawab panggilan inanta empuk tak terusang sembahyang. Lamun salat sunat lagu, mun salat fardu je nak kanggo. Yakna batal salat sunat ta. Umpama tiang sembahyang kan, sembahyang sunat duha ke atau apa, Allah datang umpama ide nanti yang loh balik Tuan Haji umpama kan biasa kadang ngobrol jangan tiang kanggo tiang kena apa kina ku sembahyang ya na batal lagu sembahyang sunat mun sembahyang fardu jangan ganggu agar ya dah tersinggung sampai segitunya Bapak Ibu. Yang namanya kewajiban kita menjawab panggilan orang tua. Apa ke nak ku sembayang? Nah, kita kasih tahu. Nah, dia minta aku sembayang, terusang sembayang tak. Ya na batal nang ngetong kata jawab inanta. Lagu pingat jangan ta salat apa? Salat sunat. Ya nak kanggo mun salat fardu ya. Mun salat fardu jak batal. Salat fardu batal. Lah kalau salat sunat saja kita boleh bicara menjawab panggilan ibu, apalagi kita dipanggil di luar salat, itu wajib hukumnya kita menjawab panggilan ibu di luar salat, supaya tidak berakibat seperti ini Bapak Ibu. Juraid dipanggil ibunya 3 hari berturut-turut, tapi persis ketika sedang sholat menyebabkan dia tidak menyaut, tidak menjawab. Akibatnya ibunya berdoa dan doa ibunya diijabah oleh Allah. Macam angkuna al-mumisat nono dengan nina pelajur no menggoda Juraid. Tapi Juraid lam yaltafit ilaiha, tidak pernah mau terpengaruh, yakna tertarik, yakna berangan. Juraid tetap dia mempertahankan keyakinannya, walaupun narayu yale dengan nina nunu ngena darat nuang itu dua-dua itu ini. Walaupun demikian Juraid tidak mau tergoda. Akhirnya mumisat wanita pelacur itu ya dengan sendirinya malu. Kemudian dia pergi pa'atat ra'iyan, ampuk nada tengin sayi dengan ngarat bembe ya. Dia mendatangi seorang ra'iyan, pengembala ya. Kana ya'wi ila suma'atihi, kebetulan pengarat kambing itu ya ada masih di sekitar sana dekat tolan Juraid mia musolla ya. Fa'amkanathu min nafsiha, lalu kemudian dia ajak entena pengarat bembe nonoli dengan ninane adumun dengan dari pengarat JP bapak lagi pun antena semarana ngembang lak-lak anget artinya itu jelo. Lah nuka nakete nuka ngantono. Nauzubillah min dzalik. Dan dia melakukan zina ya, di sekitaran ya tempat anunya Juraid itu. Dia melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Fawaqa'a 'alaiha, terjadi dia melakukan hubungan badan di luar nikah dengan nina bareng pengarat bembe nono. Fahamalat, lalu kemudian wanita itu hamil, ahtian dengan nina nono. Falamma waladat, maka ketika dia melahirkan anak yang dikandungnya hasil hubungan badan di luar nikah dengan
pengembara itu apa dengan pengarat itu. Qalat, lalu wanita ini mengatakan, huwa min Juraid, nganti anakna deminar anak nu nganti anakna nina nenek. Lalu dia bercerita kemana-mana, halau daya timur barat bercerita tentang peke huwa min Juraij, ne bebek nenek anak mauku barang Juraij, imparan pe pacu lalu ahli ibadah nah banene ya nenek. Oh, beratna ya rendu aina, beratna rendu aina, ya po ya takang wah kali nih, ya takang wah kali nyakitin, ya takang wah kali miatin dengan tuata tersinggung nih akibatnya. Masyarakat yang dikasih tahu juga ya naula beketuan dengan tetuke ya kebimia-mia nini ya na mungkin darah, jadi langsung saja percaya masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh wanita itu. Fa'atauhu, maka serempak masyarakat mendatangi ya Juraid, artinya santren tolana ibadah. Pastal zaluhu, pada ngamuk, ara beramat, ara irantak santren, ara pokoknya ngamuk wah. Wahadamu ya sauma'atahu, dia dilempar, dia dihardik, dia sumpah sana. Ternyata ruame doang po paju ni lagu, ternyata nenek pegawaian me waja'alu yadribuna, bahkan sampai ada yang memukul pantokna Juraid. Faqala ma sya'nukum, objlu opo yo abara ni abara yo, apa kenapa pada datang-datang ngamuk nengka jelu apa kan anjut aja. Tidak bisa dikendalikan sudah, ini masa yang banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na'udzubillahi min dzalik. Ya fitnah nenek jalili lai nara jemaah sekalian, dalam mewarnai kehidupan manusia. Insyaallah. Nah, lalu kemudian ketika orang ditanya apa sebabnya dia mengamuk merusak musallanya Juraid, faqalu, lalu orang itu berkata, zanaita bihadhil baghi, yo kan ja wahme berzina bareng dengan nina nenek. Fawaladat minka, lalu kemudian kamu dapatkan anak dari hasil kamu berzina dengan dia. Qala, kemudian Juraid mengatakan, aina sobi, imbe kia babia imperanakang nanono, imbe kia babia imperanakang nanono, piantiang aku pada keti, kata Juraid, pianti ya keti, imbe kia babia imperanakang nanono, ya didatangkan. Faja'u bihi, didatangkanlah anak yang dilahirkan. Datangkan. Lalu kemudian faqala, Juraid mengatakan, da'uni hatta usalli, pebeng aku kesempatan berdoa, kata Juraid, pebeng aku kesempatan nunasullah Allah Ta'ala nentuang apakah tetu ke aku ngepe pegawaian ampuk na jangka petianang babiak nele dengan nina nene jangka peranakang atuai. Pebeng aku berdoa, diem orang. Lalu kemudian itu hatta usolli, sehingga saya solat. Fasalla, lalu kemudian dia solat, dia berdoa kepada Allah. Falamman sarafa atas sabi, kemudian apabila datang anak kecil itu setelah Juraid solat, setelah berdoa, fata'ana fi batnihi, ampuk babiak becik nonon tindoang deketna. Lalu kemudian fata'ana fi batnihi, ampuk nanjak pusat babiak becik nonon lek Juraid, nganjakna tekan marak tombol sirina itu gitu. Wa qala, lalu kemudian Juraid mengatakan, ya gulam,
babiak beci, man abuka, aike dengan toak mek, coba bakdin kami. Itu kata Juraid kepada anak kecil itu. Qala fulan, maka anak kecil itu pun menjawab, ar-ra'i, oh orang tua saya adalah seorang pengarat. Nuka dekun bebeak nenek langsung. Orang tua saya adalah ar-ra'i, pengarat bebek. Nuka ampuk nabe taget dengan iwahnya dang musalla na Juraid no kan dengerang pilih pepada aiki dengan tuana bahwa ini yang diri aku pen pegawaian. Fa aqbalu ala Juraid, lalu kemudian mereka memeluk Juraid, yuqabbilunahu, ya dengan penuh penyesalan karena tanpa bertanya, ya meluruskan serta merta percaya kepada fitnah yang disampaikan oleh wanita tunasusila itu tadi. Wa yatamassahuna bihi wa qalu nabni laka sauma'ataka min dhahab. Ka jari caran kami genti kesalahan kami inyek dang santren musalla tulan ibadah Juraid, izinkan kami membangunkanmu dari emas. Nuka jadi milenam yang ya lilikkan emas le masyarakat. Ka kami puang wahai penengka Juraid tulan pe sembayang tulan pe ibadah lilikkan emas, musalla dari emas dengan laikan lui sugi lui emas nenda dengan laik. Ola, tapi Juraid menjawab, la nangetoka, kata Juraid, aiduha min tinin, ya pula yang aku lilikkan mas. Kalaupun sida pada ini mau buatkan saya, silahkan buatkan saya dari asalnya yang mula musalla saya ini yang terbuat dari tanah liat. Kama kanat fa'alu, ya sebagaimana awalnya dibuat dulu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kisah yang sekali lagi memang dulu-dulu sering kita dengar dan hari ini kita bisa menemukannya langsung dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, sehingga jangan ada di antara kita yang berani meremehkan orang tua, tidak menghiraukan atau tidak menjawab panggilan orang tua karena menyinggung perasaan orang tua, menyakiti perasaan orang tua berakibat sangat fatal bagi anaknya. Apalagi kalau sampai orang tua itu berdoa, maka doanya itu wajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah hati orang tua kita, terutama sekali ibu kita, selalu ridha, selalu senang, dan mintailah beliau-beliau itu doa-doa kebaikan untuk kita, keberkahan umur kita, keberkahan perjuangan kita. Kalau dengan demikian kita berbuat berbakti kepada ibu bapak kita, maka insya Allah seluruh hajat, niat dan perjuangan kita diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini saja jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan penuh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi anak yang pandai berbakti, ya. Yang paling utama tentu Bapak Ibu adalah taat dan bakti kepada Allah dan Rasul. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayahnya kepada kita, agar kita juga mampu
berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan yang terbaik, ya, sehingga kita juga mampu berbakti, mentakzim orang tua kita, apakah itu bapak kita, terutama sekali ibu kita, dan juga mampu menjaga sikap takzim dan hormat kita kepada guru-guru kita, sehingga jika kita memiliki zuriyah, keturunan, maka zuriyah kita pun nanti, anak cucu keturunan kita pun nanti Allah akan jadikan ia menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dan juga hormat dan bakti kepada kita orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan menjadi miftahul jannah bagi kita, baik miftahul jannah di dunia, lebih-lebih miftahul jannah di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.